Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, as-sa'imin as-sa'imat, kaum muslimin dan muslimat, al-mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Zat yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang tak berdaya ini, kepada hamba yang selalu punya kekurangan dan kekhilafan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan di dalam menggunakan nikmat-nikmat ini sebagai bentuk dan wujud rasa syukur kita kepadanya. Syukur tidak hanya melafazkan ucapan alhamdulillah, dan syukur bukan hanya sekadar kita hanya memujinya, namun kesyukuran itu mestilah dibuktikan pula dengan amalan-amalan yang dicintai olehnya. Al-jawarih, anggota tubuh kita, selalu berusaha untuk menunjukkan, membuktikan kecintaan itu dengan melakukan perintah-perintahnya, tunduk dan ruku' sujud kepadanya. Kemudian kita memperbanyak pula salat dan salam untuk junjungan kita alaihi salatu wassalam, yang Allah berikan kepada kita nikmat di dalam kehidupan kita ini dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta diberikan pula kepada kita nikmat menta'zim Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, dengan hidayah yang beliau bawa, dengan hidayah yang dengan iman dan Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Dengan perkataan-perkataannya kita bisa mengetahui jalan benar di dalam kehidupan kita. Kita mengetahui jalan kebaikan di dalam menuju jalannya, di dalam menujunya, dan kita mengetahui pula apa yang dibenci, yang tidak disukai olehnya. Alhamdulillah, nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat agung bagi manusia. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat ini dan bisa pula mencontoh dan meneladaninya. Untuk siapapun yang telah berjasa besar dalam hidup kita, tentunya orang tua kita yang paling terdepan dalam hidup ini, sebagai orang tua yang telah membesarkan kita, mendidik kita, yang telah banyak berkorban untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka dan Allah tinggikan tempat di sisinya, dan Allah bebaskan mereka dari siksaan kubur dan siksaan neraka. Untuk para guru kita, para pendidik kita yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada kita, yang telah mengenalkan sunnah Nabi kepada kita dan memberikan contoh dan teladan dalam kehidupan mereka untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi anak dan keturunannya. Ikhwah fillah, kaum muslimin dan muslimat, as-saimin as-saimat rahimakumullah. Pembahasan pagi ini adalah tentang penjelasan fayudarisuhul Quran. Artinya Jibril alaihissalam mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis yang masyhur tentang ini adalah kana Jibril alaihissalam ya'ti ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fayudarisuhu Al-Qur'ana kulla lailatin fi Ramadan. Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada setiap bulan Ramadan dan pada setiap malam bulan Ramadan. Lalu apa yang dilakukan? Fayudarisuhul Quran. Dari hadis ini kita memahami bahwa di antara keutamaan Al-Quranul Karim itu adalah di mana dihidupkan di bulan Ramadan. Malaikat
yang merupakan Sayyidul Malaika Jibril alaihissalam dengan manusia yang paling mulia di muka bumi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka berdua ya duduk di dalam Al-Qur'anul Karim dengan jamuan Al-Qur'anul Karim. Mereka ya sedang menghidupkan Al-Qur'anul Karim, dan ini adalah contoh bagi kita untuk menghidupkannya pula dalam bulan-bulan Ramadan. Wabil khusus sebagian para ulama membedakan apakah yang lebih utama, kita membaca Al-Quran di siang hari ataukah di malam hari. Berdasarkan hadis ini, karena Jibril itu datang pada setiap malam, maka keutamaan membaca Al-Quran di malam hari itu sebagian ulama mengatakan berbeda dengan keutamaan kita membaca di siang hari. Jibril datang di malam hari, mengajari Al-Quran kepada Rasulullah SAW, ya, memberikan kepadanya ilmu tentang Al-Quranul Karim. Maka dari sini sebagian ulama mengatakan qiraatul Qur'ana fil laili afdal min qiraatihi fin nahar. Membacanya di malam hari berdasarkan hadis ini adalah lebih utama, ya, dengan membacanya di siang hari. Tentu keutamaan pada kedua pada siang dan malam adalah sangat luar biasa, namun keutamaan di malam hari itu lebih utama dan lebih afdal. Wallahu taala alam. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat ini adalah bicara tentang dua hal. Yang pertama adalah bicara tentang Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan pada malam mulia. Yang kedua adalah poin tentang Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Malam yang mulia yang disebutkan oleh ayat setelahnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr. Keutamaan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, malam kemuliaan ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah sebut malam itu dengan malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan kebaikan. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala memberikan penjelasan kepada kita bahwa kemuliaan malam Lailatul Qadar itu adalah inzalul Qur'an fi syahri Ramadan fi Lailatul Qadar. Ayat-ayat tadi menunjukkan Allah turunkan Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menurunkannya mufarraqa. Jadi Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi itu sekali turun, lalu kemudian dari situlah Jibril alaihissalam membawa firman Allah Subhanahu wa taala tadi, hasba al-waqa'i ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di kehidupan Rasulullah SAW. Karena turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW ya selama dakwah beliau, mulai dia diangkat sampai beliau tutup usia pada usia 63 tahun, maka sekitar 23 tahun lebih kurang itulah Al-Quran turun secara beransur-ansur kepada Rasulullah SAW berdasarkan peristiwa, sebab-sebab atau kejadian-kejadian yang terjadi di zaman kehidupan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sinilah kita bisa mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan Allah di malam Lailatul Qadar pada malam ganjil dari malam-malam bulan Ramadan, di 10 terakhir tentunya. Tidak hanya Allah turunkan di malam Lailatul Qadar, namun ada keistimewaan, ada kelebihan, ada kekhususan pula di mana Jibril dan Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, mereka mu'aradah, ya. Jibril alaihissalam mengajarkan Nabi kita alaihi wasallam di mana wa kana yu'ariduhu al-Qur'an fi kulli 'amin marrah. Jadi diajarkan, ditunjukkan kepada Nabi kita SAW Al-Quran sekali dalam setahun. Ya. Wa fil 'amil ladzi tuwfiya fihi Rasulullah aradahu Jibril Al-Quran marratain. Dan di tahun Nabi wafat, artinya Ramadan terakhir dari tahun Nabi wafat, maka Nabi SAW
datangi oleh Jibril sebanyak dua kali. Nah, ini menunjukkan keutamaan Al-Quranul Karim, yang dari sinilah kita bisa menyebutkan bahwa di antara kekhususan, di antara keistimewaan Al-Quran itu di bulan Ramadan adalah merupakan bagian yang tidak boleh hilang. Sehingga kata para ulama, ikhwafillah, min aghrab syai' fi hayatil muslim, bahwa kehidupan yang aneh yang dilewati oleh seorang mukmin selama bulan Ramadan apabila hari itu tanpa ia lewatkan membaca Al-Quran. Itu kehidupan aneh itu bagi. Di orang hari ini puasa tapi tidak memegang Al-Quran, itu harinya aneh bagi seorang muslim. Kehidupan yang asing. Tidak mesti itu terjadi, tidak harus itu terjadi. Ya, tidak boleh terjadi seharusnya dalam kehidupan seorang mukmin di bulan Ramadan. Ini kerugian yang besar, ikhwafillah. Ramadan adalah bulan Al-Quran, tapi kita melewati hari tanpa membaca Al-Quran. Sering kita sampaikan hadis ini dan sering kita ambil ibrahnya. Di antaranya kita jadikan hari-hari di bulan Ramadan hari-hari bersama Al-Quran. Syiarnya adalah hari-hari bersama Al-Quran, sebagaimana Jibril datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, malaikat yang terbaik dengan manusia yang terbaik. Mereka duduk ya dengan Al-Quranul Karim, mempelajari Al-Quranul Karim. Sehingga dari sinilah para ulama as-salafus saleh tergambar potret kehidupan mereka, bagaimana sih sikap mereka dengan Al-Quran, terhadap Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Sekali lagi, bahwa kesempurnaan Ramadan kita ya bukan hanya sekedar kita menahan dari hal-hal yang mengurangi ibadah, pahala ibadah puasa kita, tapi kesempurnaan Ramadan kita diikutkan dengan amal-amal yang dianjurkan. Amal-amal unggulan yang dianjurkan dalam bulan Ramadan adalah tilawatil Quran. Makanya para ulama, kalaulah itu terjadi dalam kehidupan melewati Ramadan, hari-hari yang dilewati, hari-hari yang berbilang itu terlewati, tapi tidak ada Al-Quran yang dibacanya, itu hari yang paling aneh dalam kehidupan seorang mukmin. Maka disinilah kita melihat potret kehidupan para as-salafus salih kita, di mana seperti kana Utsman radhiyallahu taala anhu yakhtimul Qur'ana kulla yaumin marrah. Ya, Utsman setiap hari sekali khatam. Ya, ini kehidupan mereka generasi as-salaf as-sahabah. Wa kana lil Imam Syafi'i, ya, seperti mana yang masyhur di dalam kehidupan yang dinukilkan tentang beliau adalah situna khatmah yaqra'uha fi ghairi shalah. 60 khatam itu dibaca di luar salat, belum lagi salatnya. Aswad yaqra'ul Qur'an fi kulli lailataini fi Ramadan. Ya. Dia selesaikan Al-Quran setiap 2 malam sekali. Bayangkan itu. Ini tentu ikhwafillah, kita tidak sedang membicarakan bernostalgia dengan mereka dulu, dengan keindahan kehidupan mereka saja, tapi kita berusaha untuk menerapkan itu dalam kehidupan kita. Loh, kok bisa mereka seperti ini? Kenapa kita tidak bisa? Ya, paling tidak kita di bulan Ramadan ini jangan pernah kita meninggalkan Al-Quran. Kita mempelajari ini bukan sekedar hanya untuk menceritakan kebesaran mereka, tapi bagaimana kebesaran itu hadir di tengah kita. Bukankah panduan kisah sejarah itu adalah kurikulum bagi kehidupan kita? Bukankah kebaikan-kebaikan mereka itu adalah ya contoh bagi kita dalam kehidupan ini? Dan kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah jalan mereka, kehidupan mereka yang jauh dari kehidupan kita. Makanya khawfillah rahikumullah, kita senantiasa ya mencoba untuk mencontoh hal-hal yang barangkali ya yang jauh dari kehidupan as-salafus salih kita. Maka ikhwafillah, banyak di antaranya Qatadah yakhtim fi kulli sab'i daiman wa fi ramadhana fi kulli thalathin. Qatadah dalam kehidupannya menyelesaikan Al-Quran sekali sepekan, tapi dalam bulan Ramadan setiap sekali dalam 3 hari. Wa fil ashr al-awakhir fi kulli lailah, dan setiap di 10 terakhir Ramadan itu diselesaikan dalam 1 malam sekali. Ikhwah fillah rahimakumullah, ini tentu evaluasi besar untuk kita. Dari sinilah kita faham mereka di bulan suci Ramadan, wa khusus di 10 terakhir,
mereka jadikan hari-hari itu bagi sang Khalik, ya, tidak untuk sang makhluk, ya, memutuskan merehatkan dirinya, interaksi sesama manusia, memutuskan hubungan sesaat dengan dunia, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan peradaban itu kepada mereka. Yang kita setiap hari ngurus dunia, setiap hari kita mengurus urusan dunia kita, bahkan di 10 terakhir pun kita mengurus dunia kita. Tapi tak kunjung peradaban itu Allah hadirkan kepada kita. Karena kita tidak mencontoh kehidupan mereka orang-orang hebat di masanya. Muhammad Ibnu Ala Syamsuddin Al-Qahiri kana katsiral ibadah. Beliau ini seorang yang ahli ibadah, banyak ibadahnya. Yuwadzib ala qiraatil Qur'an sirran wa jahran. Selalu melantunkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan sir, dengan jahar. Wa kana wirduhu fi kulli yaumin wa lailah. Wiridnya setiap hari dan setiap malam. Nisfal Qur'an, separuh Al-Qur'an. Wa yakhtim yaumal jum'ati khatmah kamila. Setiap hari Jumat dia khatam dengan sempurna. Wa kana katsirul buka inda qiraatil Qur'an, dan sangat mudah untuk menangis tersentuh dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ikhwah fillah, hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu, bahwa ukuran baiknya dan bersihnya hati seseorang bisa kita lihat di saat kita berhadapan dengan kalamullah Subhanahu wa taala. Andai sikap kita terhadap Al-Qur'an itu adalah kerinduan, kenikmatan, dan ada yang kurang apabila dia tidak dibaca, maka tanda hati orang baik. Namun apabila di saat membuka Al-Quran sudah mulai terasa berat, atau di saat dia membaca Al-Quran tidak merasakan lezat, maka tuduhlah hati kita bahwa di situ ada kotoran yang menempel, yang menyumbat dan menghalangi, ya, cahaya itu, kerinduan itu untuk hati kita. Ikhwah fillah rahimakumullah, cukuplah dengan melihat bagaimana hati kita dengan Al-Quran, disitulah kita akan tahu jawaban tentang hati kita itu sendiri. Jika rindu, jika merasakan manis, jika merasakan lezat, maka itu tanda hatinya lagi bersih, hatinya lagi baik, imannya lagi mantap. Namun apabila di saat ingin membaca Al-Quran saja sudah terasa berat, maka langsung tuduhlah diri kita dan periksalah, ya, hati kita. Di situ tentu ada noda yang menghalangi cahaya itu untuk kita nikmati dan untuk kita baca. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, apa sih yang kita inginkan dari kita membaca Al-Quran ini? Tentu sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah sekedar untuk membaca? Apakah hanya sekedar untuk mengkhatam? Ini kan dua hal yang berbeda ini. Keinginan kita untuk tilawah sampai tujuan kita khatam, ataukah hanya sekedar atau untuk kita membaca, untuk kita ambil ibrah. Nah, di sini kata para ulama, inna khatmal Qur'an laisa maqsudan li zati. Mengkhatam Al-Qur'an itu bukan tujuan satu-satu tujuan kita. Bukan itu yang menjadi goal besar kita saja. Ya. Walaysa al-qasdu min tilawatihi hadzu ka hadz syair. Bukanlah membacanya itu seperti kita menghitung rambut kita. Ya. 1, 2, 3, 4, enggak. Bukan kita begitu. Namun kita membaca Al-Quran, ya, kita membaca Al-Quran liyusbih hammul wahidi min al-wusul ila akhir surah, gitu ya, atau akhir al-juzu atau akhir al-mushaf, ya. Bukan hanya sekedar kita membaca Al-Quran itu seperti kita menghitung-hitung sehelai rambut kita, tanpa tadabbur, tanpa khusyuk, tanpa kita melunakkan hati, mendekatkan hati kita kepada makna-maknanya, sampai hanya tujuan kita adalah akhir surat, akhir juzuk, akhir mushaf. Bukan itu saja. Bukan itu saja tujuan kita. Ya. Wa minal khata'. Ya, ini sebuah kesalahan. Ikhwah fillah. Bukan hanya sekadar berapa juz, tapi ada berapa ayat yang sudah kita dapatkan maknanya. Di samping kita menyelesaikan bacaan, ada berapa suratkah yang sudah kita ambil ibrahnya? Ada beberapa potongan ayatkah yang sudah kita ambil pelajarannya? Ya. Wa min al-khata' aidan ayahmila ahadan al-hamas
punya semangat tinggi ini, punya semangat yang membara, ya. Indama yasma'ul athar anis salaf. Ketika menceritakan dan mendengarkan cerita kisah-kisah as-salaf tadi, kisah-kisah Utsman, kisah Imam Syafi'i, kisah-kisah yang Qatadah dan sebagainya, lalu semangatnya membara, semangatnya kuat, tapi kemudian tidak diiringi dengan amal nyata dalam kehidupan. Bukan. Ini dua hal yang salah dalam menyikapi Al-Quran. Yang pertama, kesalahan kita adalah sampai pada akhir ujung dari ayat, ujung dari surat, atau ujung daripada mushaf. Itu satu. Yang kedua, bukan hanya sekadar kita ya bernostalgia dengan kehidupan para as-salaf, dengan membaca kisah-kisah mereka, bisa kita mengambil ibrah dan bisa kita mencontoh serta meningkatkan nuansa Al-Quran itu dalam hati kita dan kehidupan kita. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, yang benar adalah kita bersemangat di dalam membacanya dan bersemangat seiring semangat kita di dalam mengambil ibrah dan pelajarannya. Ikhwah fillah rahimakumullah, tentu mengambil ibrah bukan dilewati tanpa ada tafakkur dan tadabbur, tapi dia harus dilewati dengan mengambil ibrah, dengan memikirkan, mentadabur. Inilah dimaksud dengan bagaimana kita di antara bentuk nata'amal ma'al Quran, yaitu kita dengan cara merenunginya, mengambil maknanya dan mengambil pelajaran-pelajaran darinya. Ikhwah fillah rahimakumullah, mari kita masuk dalam menjemput cahaya Allah ini, ya, menjemput cahaya Allah ini, kalamullah azza wa jalla ini dengan semangat dan penuh dengan keinginan untuk menggali dan mempelajarinya. Di mana kita faham bahwa ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gandengkan, ya. Nabi menggandengkan dua ibadah mulia di hari kiamat kelak, di mana kedua ibadah ini akan memberikan syafaat kepada siapa yang mengerjakannya. Hadisnya masyhur sekali dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'anil abdi yaumal qiyamah, bahwa ibadah puasa dan Al-Qur'an yang kita baca akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada orangnya, kepada sahabatnya. Yaqulus siyam, maka siyam akan berkata, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama was-sharaba bin nahar, wahai Rabbku, beri dia syafaat. Kenapa? Karena aku telah menahan dia untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak melakukan hal yang mubah di siang harinya. Wa yaqulu Quran, Quran juga datang kepada Allah dengan mengatakan, mana'tuhum nauma bin nahari, ya, fasyafi'ni fihi fayashfa'ani, aku tahan matanya agar tidak tidur, ya, agar dia selalu membaca dan membuka mentadabbur Al-Quran. Aku ambil jatah tidurnya sehingga dia tidak bisa tidur, buka terus matanya Al-Quran. Maka Al-Quran datang, fasyafi'ni fihi fayashfa'ani, maka Al-Quran datang minta syafaat kepada Allah, puasa juga datang minta syafaat kepada Allah. Maka dengan Al-Quran dan as-siyam itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat kepada hamba. Ini bisa kita lakukan di bulan Ramadan, kesempatan kita untuk melakukan, mengamalkan hadis yang luar biasa ini, karena puasa dan Al-Quran dua hal yang akrab dengan kehidupan kita hari ini. Kemudian Ahmad Ibn al-Hawari menyebutkan, untuk apa sih Allah turunkan Al-Quranul Karim? Qala inni la aqra'ul Qur'ana wa anzuru fi ayatin fayahiru aqli biha wa a'jab min huffadil Qur'an kaifa yahnihum an-naum wa yas'uhum ay yastaghillu bi syai'in min ad-dunya wa hum yatluna kalam Allah azza wa jalla. Bahwa aku membaca Al-Quran dan aku melihat pada ayat-ayatnya, kemudian saya merasa bahwa akal saya ini luar biasa, ya. Maka saya sangat heran kepada para penghafal Al-Quran. Mereka bisa tidur, mereka bisa bekerja di dunia dengan lapang, sementara mereka membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya apa? Ada porsi yang mesti kita berikan.
kepada Al-Quranul Karim, kepada sebaik-baik kalam, sehingga dengan pekerjaan dunia kita tidak kita abaikan Al-Quran kita, tidak kita tinggalkan Al-Quran kita. Itulah sebagai pelajaran dari perkataan yang luar biasa ini. Amma innahum law fahimu ma yatlun wa arafu haqqahu wa taladzadu bihi wastahallu al-munajata bihi la dhaba anhum an-nawma farhan bima ruziqu. Ini rahasia kita. Kalau rasa ngantuk tiba, rasa lesu dalam semangat ibadah hadir dalam hati kita, ingat bahwa kalau kita faham dengan Al-Quran itu, justru kita tidak akan tiba rasa ngantuk. Kenapa? Karena kita faham membaca Al-Quran adalah sebaik-baik zikir juga bagi kita, karena dialah firman Allah Subhanahu wa taala, dan kita faham bahwa kita akan bahagia dengan Al-Quranul Karim, dan kita akan mendapatkan banyak kebaikan dengannya. Tentulah kalau sudah bisa kita jadikan sebuah kesenangan, kenikmatan, kelezatan, maka tak ada yang akan bisa mengganggu kita. Hatta sampai ngantuk pun akan hilang, ya, apabila kita sudah faham dan kita merasakan, dan itu hadir dalam kehidupan kita. Ikhwah fillah rahimakumullah. Al-Hasan menyebutkan, untuk apa sih Al-Quran diturunkan? Unzilal Qur'anu liyu'mal bihi. Al-Quran itu diturunkan Allah agar dia menjadi buah amal yang tak berbilang dalam hidup kita, amal yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Fattakhazan nasu tilawatahu amalan, maka dijadikan amal membaca Al-Quran itu adalah amal yang tak boleh terputus dalam kehidupan kita. Jelas ya, bahwa Al-Quran diturunkan Allah untuk diamalkan, karena dialah panduan yang mudah-mudahan panduan itu bisa kita amalkan. Fahris akhis saim, jagalah wahai saudaraku yang berpuasa, ala tilawatil Quran fi hadzal syahril, dalam bulan yang mulia ini kita jaga, bitadabburin wa huduri qalbin, dengan penuh tadabbur, dengan hati yang hadir ketika ayat-ayat itu dibaca. Maka di antara ucapan salaf, Al-Quran dibaca bukan untuk Al-Quran yang sedang kita baca, hadirkan hati Allah sedang bicara dengan kita. Ya, hadirkan hati di mana Allah sedang berbicara kepada kita. Segala perintah-perintah itu untuk kita, segala larangan-larangan itu. Ini caranya. Gitu ya. Bacaan kita itu bukan seperti membaca berita biasa, tapi membacanya dengan merasakan perintah panggilan itu untuk kita, perintah larangan itu untuk kita agar kita tinggalkan. Jelas ya? Waj'al laka wirdan yaumiyan la tufarritu fi. Jadikan wirid alam harian kita. Walau rattabta li nafsika qira'atan juz'aini aw thalathatin ba'da kulli salatin lahassalta khairan 'azima. Jika engkau atur hari-hari itu dengan aturan yang baik, di mana kita mencoba ya setiap selesai salat berapa juz, maka sungguh kita akan memperoleh kebaikan yang sangat agung. Wala tans an taj'ala li baitika wa ahlika wa auladika nasiban min dzalik. Jangan lupa bagian yang terbaik untuk rumah kita, anak-anak kita, keluarga kita, ya, untuk mengambil bagian dari Al-Quran yang mulia ini. Wallahu yahdis sabil, Allah akan memberikan jalan yang lurus kepada kita. Maka dengan Al-Quran hidup kita akan mulia, dengan Al-Quran hidup kita akan menjadi mudah, dengan Al-Quran hidup kita akan menjadi barakah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.